Baik saudara-saudara, selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man igtasala yaumal jumu'ah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, ghuslal janabah, seperti mandi junub. Ini dia, ini seperti mandi junub yang tadi saya bilang. Maka syarat mandi sunat, walaupun dia sunat itu kan artinya ente boleh mandi boleh enggak. Cuman kalau ente mandi kerjain seutuhnya, begitu. Hari Jumat untuk Jumatan ente boleh maju mandi, boleh mundur enggak mandi. Cuman ketika maju mau mandi ikutin peraturannya. Apa peraturannya? Mandinya kayak mandi junub gitu, bukan mandi setengah badan. Itu dikatakan. Maka ada hadis berbunyi man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, siapa-siapa yang mandi ya di hari Jumat seperti mandi junub ya. Tsumaraha, kemudian dia berangkat, baka'an nama qarraba badanatan, seakan-akan pahalanya seperti berkorban 1 ekor onta ya. Ntar yang kedua 1 ekor sapi, yang ketiga 1 ekor kambing ya. Kemudian yang keempat 1 ekor ayam, yang kelima telurnya dah. Jadi ada 5 tahapan. Ini dihitung dari mana nih 5 tahapan ini? Pokoknya dari jam sekian sampai sekian pahalanya tuh kalau datang seperti berkorban onta. Kalau jam sekian sampai jam sekian pahalanya seperti bersedekah 1 butir telur, paling rendah itu. Kalau imam sudah duduk, walaupun dia belum berkhutbah, duduk azan yang kedua, didatang telur pun nggak dapat. Kok bisa begitu? Karena malaikat nggak tulis lagi tuh yang datang. Cuman nih yang kita pengen tahu ini kan ada 5 macam ini pahalanya. Dari mana ke mana ini? Itu yang agak repot sedikit. Ya. Mazhab Syafi'i dia berkepahaman dihitung dari subuh. Cuman repot kalau dari subuh. Pengen dapat pahala 1 ekor onta, datang habis subuh berat. Iya. Jadi kalau begitu kita nggak pernah dapat pahala segede onta, segede sapi juga kagak. Maka ada pendapat yang gampang. Itu yang saya cocok itu. Saya cocoknya yang gampang aja. Pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Malik itu dia lain lagi. Jadi katanya itu bahwa waktu pertama itu pas banget masuk Jumatan. Pas banget masuk Jumat ya. Artinya bukan pagi-pagi ya, tapi pas banget matahari bergelincir ya, jadi pas banget mau masuk begitu. Nah kalau begitu semuanya gue dapat onta udah ya, dimulain waktu itu, dimulain ya. Jadi Imam Malik dia agak gampang sekali. Jadi katanya itu saat-saat dimulain startnya itu katanya ya pas banget matahari tergelincir, berarti masuk Zuhur, masuk Jumat ya. Sehingga patokannya bukan khotib berkhutbah udah habisnya, agak panjang jadinya. Walhasil kita datang sebelum khotib naik begitu ya, itu bagus dah. Ada yang datang jam 11 begitu kan ya, 11 ada ya, ada begitu. Mungkin setengah 11 juga ada kali, jarang udah. Yang rame jam 12, setengah 12. Cuman yang aneh saya perhatiin ketika saya khutbah itu udah datang belakangan, di luar lagi nih nggak mau masuk, ya di luar nih nggak mau masuk. Jadi sebaiknya masuk begitu ya. Kenapa di luar aja, emang udah terlambat. Yang penting kan masih ada tempat ya. Yang penting masih ada tempat. Nah ini nih ada di dalam kitab saya ini. Dikatakan apa ini? Jadi mulainya nih awaluha zawalus samsi itu.
Jadi permulaan dihitung itu yang dapat onta ya, pahalanya berkorban onta mulai tergelincirnya matahari. Masuk Jumat jadinya tergelincir matahari. Jadi dikit sekali jadinya. Kemudian dikatakan lagi wa akhiruha qu'udul khatib alal minbar. Kemudian berakhir dengan khatib naik dan duduk begitu. Jadi sedikit sekali nih jaraknya. Kan biasanya nih ya mungkin ini bisa digambarkan kalau Jumatannya mundur. Kalau Jumatannya mundur. Maksud saya Jumatnya bukan jam 12 misalnya, anggap lohor jam 12 ya misalnya begitu. Ini azannya bukan jam 12, ntar jam setengah 1 ya nggak apa-apa. Jumatan jam 1 juga nggak apa-apa, cuman kan orang pengen lebih sigrah lah ya, lebih cepat, lebih di awal waktu. Boleh aja Jumatan jam 1 ya, Jumatan jam 1 misalnya. Maka menurut Imam Malik itu ada 5 fase, 5 bagian, dimulai pas banget masuk Zohor, pas banget masuk Jumat. Khotib naiknya jam 1, jadi 1 jam itu dibagi 5 ya, 1 jam dibagi 5. Itu pendapat dari Imam Malik ya. Yang penting kita datang sebelum azan, itu yang paling bagus ya. Jadi barang siapa tadi yang keluar duluan, maka pakaan nama qarraba badanatan, seakan-akan dia berkorban 1 ekor onta. Wa man raha fis sa'ati saniyah, barang siapa yang berangkat di saat kedua. Emang Nabi nggak bilangin, Nabi nggak perinci dari jam berapa, enggak, cuman dibilang saat pertama. Seakan-akan pahalanya berkorban onta. Saat kedua ya, saat kedua pakaan nama qarraba baqaratan, sepertinya dia berkorban 1 ekor sapi. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah, barang siapa yang berangkat pada saat atau jam ketiga, maka pakaan nama qarraba kabsan akron, pahalanya seperti berkorban 1 ekor kambing bertanduk lagi. Kok bertanduk? Maksudnya biar menggambarkan lengkap ini kambing. Kambing ini kambing lengkap ini. Buntutnya ada, tanduknya ada. Kan ada kan yang nggak ada tanduknya. Ya dilihat nggak ganteng itu kambing. Tanduknya nggak ada, nggak gaya, nggak gagah begitu. Wa man raha fis sa'atir rabi'ah, barang siapa yang berangkat pada saat keempat, pakaan nama qarraba dajajatan, seakan-akan dia berkorban 1 ekor ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisah, ini yang terakhir nih, barang siapa yang berangkat saat kelima, pakaan nama qarraba baydatan, sepertinya dia bersedekah dengan sebutir telur. Fa idza kharajal imam, tuh Nabi patok juga di sini. Fa idza kharajal imam, kalau imam keluar dari kamarnya. Ya, zaman dulu tuh imam ada kamar khusus, jadi nggak nyampur dia. Apabila imam keluar ya, maka hadaratil malaikah, imam keluar naik ke mimbar, malaikat ikut hadir yang tadinya absen. Yastami'una dzikra, ini malaikat mendengarkan khutbah dari si khotib itu. Jadi dia nggak nyatet lagi, Ya saya simpulkan ini ada 5 tahapan. Ya sekitar mungkin orang mulai ramai jam 11 misalnya, ya itulah. Ya, jadi jam 11 sampai jam 12. Ya, 1 jam. 1 jam dibagi 5. Ya sekitar 10 menit gitu ya. Ya per jam 5 menit, 1 jam dibagi 5, kan 1 jam kan 60 menit. Ya anggaplah sekarang 10 menit. Yang datang 10 menit pertama seperti berkorban on 10 menit kedua, 10 menit ketiga, keempat, kelima, begitu. Yang kelima telur dah kan begitu.
nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi usahakan ya, hari Jumat datang sebelum khotib naik. Itu. Untung azan pertama khotib belum, untung. Jadi ada azan 2 kali. Kalau azan sekali khotib kan langsung naik, baru azan, itu lebih repot lagi kasarnya. Ini ada peringatan ini. Waduh, udah azan, masih lumayan. Khotib belum naik. Lagi pada sembahyang sunat qobliyah begitu. Ente datang masih lumayan juga, cuman telur paling dah. Dapat telur. Usahakan dong yang terbaik. Ya, biar dapat ontak pahalanya. Itulah sekitar ya mungkin 11, setengah 12 lah begitu ya. Baik, hadis muttafaqun alaih. Ya. Begitulah saudara-saudara, ini tujuannya ini Nabi mendorong umatnya supaya segera datang. Maka dibilangin tuh pahalanya seape ya. Jadi memberikan semangat dan dorongan. Namanya orang pengen yang paling gede pahalanya, maunya ini ada resikonya datang lebih dahulu ya, resikonya datang segera, jangan lambat-lambat begitu.